الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Betapa pentingnya setiap waktu, setiap saat bersamaan dengan bergulirnya nikmat Allah SWT kepada kita, lebih banyak daripada tarikan dan hembusan nafas kita, lebih banyak daripada denyut nadi kita, lebih banyak daripada apa yang kita rasa dari segala apa yang kita ketahui, dan sesungguhnya itu kenikmatan. Dan masih banyak lagi yang kita tidak tahu, padahal itu juga termasuk kenikmatan. Jadi dengan bergulirnya banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita iringi dengan ziyadatul iman, dengan upaya menambah iman, dan bentuknya adalah ziyadatul ilmi, menambah ilmu. Ada perkara yang mungkin sebagian kaum muslimin lupa atau terlewatkan dari perkara yang sangat penting, yaitu 3 pondasi ridha dengan takdir dari Allah. Ketahuilah bahwasanya tanda seorang bahagia itu dengan ridha. Dikatakan ar-ridha huwa babullahil a'zam wa jannatid dunya. Ridha adalah pintu Allah yang terbesar dan surganya dunia. Wa mustarahul abidin wa tariqus su'ada al-mukinin. Dan ridha ini adalah tempat peristirahatannya para hamba-hamba Allah, dan jalan kebahagiaan bagi orang-orang yang yakin. Sebagaimana dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Dzaqa ta'mul imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula." Rasulullah SAW mengatakan akan merasakan manisnya iman siapa saja yang telah ridha Allah sebagai Tuhannya, yang menciptakannya, yang menghidupkannya, yang mematikannya, sebagai tempat dia mengadu, sebagai tempat dia memohon, sebagai tempat dia berkeluh kesah, sebagai tempat dia berharap, sebagai Rabb-Nya. Wabil islami dina, dan juga dia telah ridha dengan Islam sebagai agama yang dia ikuti. Wabi Muhammadin rasula, dan Nabi Muhammad sebagai rasul yang dipilih oleh Allah SWT untuk menyampaikan agama ini. Itu akan merasakan manisnya keimanan. Berikutnya, kaifa la narda wa nahnu nukin anallaha huwar rahman. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita tidak ridha pada perkara tersebut sedangkan kita meyakini sesungguhnya Allah adalah zat yang maha penyayang. Arhamu bi ibadihi minal biwaladiha. Allah itu lebih sayang dibandingkan seorang ibu kepada anaknya. Bahkan di sini yaitu seorang wanita yang dia sebagai tawanan terpisah dengan bayinya yang masih menyusui. Dia cari-cari, tidak ketemu-ketemu. Begitu ketemu langsung diambil anak tersebut dan langsung diberi susu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan Allah lebih sayang lagi daripada ibu ini. Jadi Allah lebih sayang daripada seorang ibu dalam keadaan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini maksudnya begitu. Ataupun secara umum juga lebih sayang daripada seorang ibu. Wa kaifa la narda wa nahnu nukin annallaha huwal alim. Bagaimana mungkin kita tidak ridha bahwasanya kita meyakini sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengetahui. Ya'lamu ma yasluh 'abdahu wa ma yadurruh. Dan Allah SWT mengetahui apa yang baik, yang pantas, yang layak buat hambanya,
dan apa yang membahayakan bagi hambanya. Jadi Allah lebih tahu ketimbang hamba itu sendiri. Wal 'abdu jahil la yara illa tahta qadamai. Sedangkan hamba itu tidak tahu kecuali apa yang di bawah kedua kakinya. Maksudnya ilmunya manusia itu sangat-sangat terbatas, sebagaimana yang digambarkan dengan kata-kata tadi. Kaifa la narda wa nahnu nuqin anna Allah wal latif. Bagaimana mungkin kita tidak ridha kepada Allah sebagai Tuhan kita, sedangkan Allah SWT adalah zat yang disebut dengan Al-Latif, zat yang maha lembut. Yabtali ibadahu bil masaib. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji hambanya dengan berbagai macam musibah silih berganti. Musibah silih berganti. Tetapi ada satu hal yang senantiasa silih berganti, yaitu nikmat. Tetapi kadang manusia tidak sadar bahwasanya nikmat Allah lebih banyak daripada musibahnya. Tapi yang diingat adalah silih bergantinya ujian. Tetapi silih berganti pula kenikmatan yang lebih banyak lagi. Sekarang Allah memberikan musibah-musibah kepada hambanya. Apa tujuannya? Liyutahhir, ya, liyutahhirhum minadz-dzunub wal ma'aib, untuk membersihkan mereka dari dosa-dosa dan cacat-cacat atau aib-aib. Kemudian kaifa la narda wa nahnu nuqin anna Allah wal wadud. Bagaimana mungkin kita tidak ridha kepada Allah dengan takdirnya, ya, dan yang lainnya dari apa yang Allah perbuat, sementara Allah itu adalah Al-Wadud, yang maha, ya, mencintai. Yatawaddad ila ibadihi bi ni'matin al-mahdudah. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kepada hambanya dengan kenikmatan yang al-mahdudah, yang terbatasi. Kenikmatan al-mahdudah, arti daripada al-mahdudah itu terbatasi. Wallahu a'lam maksudnya apa. Tetapi kemudian dibawakan firman Allah SWT dalam surat An-Nahl, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan apabila kalian hitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Nah, disinilah tadi, ya, antara ayat dengan maksudnya. Coba kita lihat penjelasan dari penulis. Lahir annahu qala ni'mah. Perhatikan, di dalam ayat ini Allah SWT menyebut dengan nama ni'mah. Walam yakul ni'am, tetapi Allah tidak menyebut dengan nama ni'am. Ni'am itu jamak daripada ni'mah. Kenapa? Li'anna kulla ni'matin mahsyuwah bi ni'amin la tu'addu wa la tuhsa. Karena satu kenikmatan itu penuh dengan segala bentuk kenikmatan yang tidak bisa dihitung dan tak terbatas. Ustaz Arba paham dengan kata-kata tadi maksudnya? Tadi penulis mengatakan bahwasanya Allah memberikan nikmat dengan nikmat yang terbatas. Kemudian membawakan ayat tersebut. Ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitungnya. Berarti di sini kata nikmat terbatas. Kata nikmat terbatas. Tetapi di dalam kata nikmat tersebut terkandung nikmat-nikmat yang tidak terbatas. Ustaz Arba mudah nggak Ustaz Arba kira-kira? Contohnya apa Ustaz Arba nih? Nikmat apa? Makan, hebat. Tadi Anda juga kebayangan begitu, nikmat makan. Nikmat makan terbatas, yaitu pada makan. Kemudian di dalam nikmat makan itu ada kenikmatan-kenikmatan yang tidak terbatas. Apa misalnya? Wah, banyak banget ya. Karena orang bisa makan itu variabelnya banyak banget. Orang bisa makan, variabelnya banyak sekali. Contoh, dari makanannya saja, misalnya nasi, 1 poin nasi. Nasi itu variabelnya banyak. Sebelum jadi nasi ada padi, sebelum jadi padi ada tanaman kemudian terus ada sawah, ada petani, ada pengairan dan seterusnya.
Itu baru dari sisi makanannya, baru satu sisi nasinya. Kalau dari sisi apa yang dia rasakan itu, maka di situ ada pengecap, ada gizi, ada ini, ada itu, dan seterusnya. Dan situ juga ada komponen-komponen yang terjadi di dalam masalah makanan tersebut yang ada pada tubuh manusia. Itu baru satu poin kenikmatan makan. Padahal makan itu pun kata umum, ya kan? Kan ada makan apa? Daging ayam, makan daging sapi, makan buah, itu baru makan. Nah, ini berarti zahirnya sebatas yang kita ketahui, misalnya satu nikmat terbatas, tetapi di dalam kandungan satu nikmat tersebut ternyata sekian nikmat yang tak terhitung. Contohnya lagi apa? Mungkin kita ambil misalnya bernafas. Wah, ini dibahas sama juga. Lah bagaimana dengan satu bentuk nikmat yang besar? Contohnya apa? Hidup. Hidup ini adalah satu nikmat yang besar. Makanya tatkala orang diberi hidup, dia dilarang bunuh diri. Karena tatkala dia bunuh diri, maka dia akan memotong segala kenikmatan yang sangat besar. Makanya Allah SWT mengatakan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kalian bunuh diri-diri kalian. Kenapa? Karena di dalam hidup saja itu sekian banyak kenikmatan. Jadi ilmu kenikmatan ini sebenarnya ilmu yang perlu digali dan disodorkan, sehingga kembali kebahagiaan itu menjadi milik setiap individu. Sudah, kita tidak berdalam-dalam dalam masalah ini, ya, tidak meluas karena kurang lebih ya sebagaimana tadi yang kita sampaikan. Itu contoh dari yang memungkinkan kita sampaikan, padahal apa yang kita jumpai lebih banyak ya dari apa yang kita sebutkan karena terlalu banyak tadi. Li'anna kulla ni'matin makhsyuwah bi ni'amin la tu'addu wa la tuhsa. Karena satu kenikmatan saja terkandung padanya kenikmatan-kenikmatan yang tak terhitung dan tak terhitung dan tak terlingkupi. Hatta inal mihnah. Ya Allah ya Rabbi. Tadi kita cerita masalah kenikmatan, di sini dibawakan sampai pun pada perkara ujian. Hashwuha ni'amun katsirah. Pada ujian ternyata kandungannya adalah kenikmatan yang sangat banyak. Kalau permasalahannya seperti itu, maka pertanyaannya fa kaifa la narda? Bagaimana mungkin kita tidak ridha? Berikutnya di sini ada sebuah syair yang mengatakan al-'abdu dzujadar, ya, dzu dajar, war rabbu dzu qadar, wad dahru dzu daulin, dzu dualin, war rizqu maqsumu, wal khairu ajma' fi makhtara khaliquna, wa fi ikhtiyarin siwahul laumu wasyu'umu. Ini syair yang sangat berbobot, ya, syair yang sangat berbobot. Kalau kita bisa menghafalnya, dihafal. Yaitu apa? Al-'abdu dzu dajar war rabbu dzu qadar. Yang namanya hamba, makhluk seperti kita ini, dzu dajar, memiliki keluh kesah. War rabbu dzu qadar, ternyata Allah SWT memiliki ukuran, memiliki takdir. Wad dahru dzu dzulin, dzu dualin, war rizqu maqsum. Sedangkan situasi dan kondisi itu punya rotasi, punya perputaran, sehingga orang mengatakan roda itu berputar. Ya, roda itu berputar, ada saatnya makmur, ada saatnya turun, begitu. Sebagaimana keadaan yang mungkin sekarang ini dirasa di negeri ini, terasa lagi susah, ya, di bawah katakanlah. Tetapi apa? War rizqu maqsum, tetapi rizki tetap terbagi.
Jadi semuanya sudah ditentukan rezekinya. Wal khairu ajma'. Sedangkan kebaikan itu terkumpul fima khatara khaliquna, dengan apa yang telah dipilih oleh pencipta kita, yaitu Allah. Jadi Allah SWT telah memilih segala kebaikan. Memilih segala kebaikan. Wa fi ikhtiyari siwahu, adapun yang dipilih dari selain Allah adalah al-laum wasyu'um. Yang dipilih dari selain Allah adalah ya al-laum, yaitu berkeluh kesah, wasyu'um, dan merasa sial. Jadi memang ini obat daripada hati, dan ini merupakan penawar dari sedih, penawar dari sempit, gundah gulana. Makanya di sini menjadikan 3 poin pondasi di dalam ridha terhadap takdir. Ya, ini pembahasannya sebentar ya, dan insyaallah ya, mungkin 5 menit lagi selesai ini. Ya. Berikutnya, hakikatul ridha. Apakah sebenarnya keridhaan itu? Ridha adalah menerima apa yang Allah tentukan, yang telah Allah tentukan, yang Allah telah takdirkan, yang telah Allah tentukan, yang Allah telah takdirkan, qada dan qadar, diterima min ghairi taraddudin wala mu'aridah, tanpa bingung dan tanpa penentangan. Makanya dalam perkara ini ada istilah ya, pasrah bongkokan. Itu betul, berarti pasrah bongkokan itu nerima dan tidak nentang dan tidak ragu, diterima sudah. Itu arti daripada ridha. Berikutnya ada juga yang mengartikan ridha adalah huwa sukunul qalbi, yaitu tentramnya hati tahta majaril ahkam, dengan apa yang ketentuan hukum itu dijalankan. Sholat, puasa, zakat, sehat, sakit, tua, muda, senang, sedih, siang, malam, ya, berputar terus begitu. Ada saatnya sehat, ada saatnya sakit, ada saatnya punya uang, ada saatnya ya sebaliknya, dan seterusnya. Itu tenang jiwanya. Li'anna kullama hasala laka aw 'alaik, karena segala sesuatu yang Allah berikan kepadamu dari kebaikan atau dari segala sesuatu yang engkau rasa dari perkara yang tidak menyenangkan dirimu, innama huwa biqadrillah, semuanya dengan takdir dari Allah. Maka fala tahzan ala amrin fata, ini penting. Jangan sedih pada perkara yang luput, wala takhaf mimma huwa at, dan jangan takut pada perkara yang akan datang. Dan memang manusia yang dialami cuma 2 ini, sedih dengan apa yang luput, takut dengan apa yang akan datang. Kemudian apa sih sebenarnya 3 pondasi ridha terhadap takdir Allah? Yang pertama adalah ridha kepada Allah sebagai Rabb kita. Ya, ridha ya Allah sebagai Rabb kita. Kemudian yang kedua, ridha Islam sebagai agama. Sedangkan yang ketiga adalah ridha Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Ini 3 pondasi ridha terhadap takdir Allah, dan ini tidak bisa dilawan, karena memang itulah yang Allah pilih dan itulah yang Allah tentukan dan Allah berikan. Tidak ada jalan kecuali ridha. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لو احنا الدم تاخندا واستولوا اغلينا أين